التعلم تعليما تذكرا والتذكيرا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة وحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصل عليه wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi wa ijadu syai'in lan wujude suwiji-wiji nyatane minal alami saking alam ma'a karahatihi sartane terpaksane Allah liwujudihi maring wujude alam. Aya adami irodati tegese ora anane irodate Allah. Aya adami irodati tegese ora anane irodate alam lahu kaduyan Allah Ta'ala. Auma al-duhuli utawa sartane duhul lalen awil ghaflati yo tegese kelalen au bita'lili utawa kelawan gandeng-gandengan au bitadhi utawa kelawan fi'il tadhi. Imam Sanusi menjelaskan masih di dalam mustahil, bab mustahil ya. Mustahil bagi Allah itu sifat yang tidak akan terjadi pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Sanusi menerangkan wa ijadu syai'in minal alami, mustahil adanya sesuatu dari alam atau adanya alam ini atau wujudnya alam ini itu karena terpaksa. Adanya alam ini terpaksa itu mustahil. Adanya alam ini tidak diirodah oleh Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Berarti kalau tidak diirodah itu terpaksa atau lupa atau apa itu taklil, pekerjaan yang gandeng-gandeng ya. Atau bitobi atau fi'il tobi, pekerjaan yang watak. Nah, ini mustahil ya, adanya sesuatu ya, sesuatu itu ya alam selain Allah itu ada wujud tidak diirodah itu mustahil. Contohnya langit dan bumi ini ada tanpa diirodah atau adanya terpaksa ya, tidak diirodah oleh Allah itu mustahil. Kenapa? Kita sudah mengetahui bahwa qad arafta anna haqiqatal iradahi al-qasdu ila takhsisil jaiz. Kita sudah mengerti
hakikatnya irodah itu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya berarti karohah. Kita sudah mengetahui bahwa sifat irodahnya Allah itu adalah al-qasdu, ya, menuju, menentukan ila tahsil jaiz, menentukan pada wujudnya atau tidak wujudnya sesuatu yang jaiz atau sesuatu yang mungkin. Maka langit dan bumi ini seisinya, ya, alam, langit, bumi, terus angin, api dan sebagainya, itu mustahil keberadaannya itu tidak diirodah, atau keberadaannya itu karena terpaksa atau karena sebab-sebab lain, ya, itu mustahil. Kenapa? Karena itu sudah ditentukan, ya, keberadaannya itu ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu dengan sifat irodahnya. Sifat irodah adalah sifatun qaimatun qadimatun fi dzatihi, sifat yang ada pada dirinya Allah. Dengan sifat irodah itu Allah menentukan, ya, menentukan sesuatu yang mungkin, baik adanya atau tidak adanya, baik kecilnya atau besarnya, baik sakitnya atau sehatnya, baik tingginya atau pendeknya. Itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas, ya, di dalam bumi ini, di dalam alam dunia dan alam akhirat ini, sedikit pun yang terlepas dari irodahnya Gusti Allah. Maka kita pahami bahwa keberadaannya alam ini, yaitu mustahil, ya, dengan terpaksa. Terpaksa berarti tidak diirodah, ya. Karena apa? Karena kalau terpaksa ini tidak dengan kehendaknya diri, tidak dengan kehendaknya dirinya sendiri. Kalau kita manusia mungkin seperti itu, kita tidak mengharapkan sesuatu tapi terjadi pada diri kita. Contohnya banyak. Kadang-kadang seperti ini yang sering kita mengenai kita, seperti bersin, ya, bersin itu kita kan nggak mengharapkan atau tidak sengaja, ya, tapi terjadi pada diri kita. Atau dengan apa itu kedutan, apa bahasanya itu, bahasa Indonesianya itu kedutan, itu berkedut kan. Tuh, kita tidak berkehendak dan tidak menginginkan badan kita bergerak, ya, tidak menginginkan badan kita bergerak, tapi walaupun kita tidak menginginkan tapi tetap bergerak, itu yang namanya kedutan itu. Nah, itu namanya terpaksa, ya, terpaksa bagi kita nisbat manusia. Tapi bagi nisbat Allah, pekerjaannya Allah itu mewujudkan sesuatu yang mungkinat itu tidak terpaksa, atau wujudnya sesuatu, ya, wujudnya alam ini, ya, itu tidak karena terpaksa. Alam adalah kullu ma siwallah, ya. Alam itu adalah selain Gusti Allah. Itu alam itu semua. Itu harus kita pegang itu sebagai landasan. Alam itu apa? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Gusti Allah itu namanya alam. Baik itu alam gaib ataupun alam alam yang kelihatan, ya. Itu semuanya alam. Baik kelihatan mata, tidak kelihatan mata, yang selain Allah itu adalah alam. Dan wujudnya, ya, keberadaannya itu karena diirodah oleh Gusti Allah. Tidak semata-mata bisa wujud sendiri, tidak semata-mata tidak ada sendiri. Atau keberadaannya karena terpaksa. Allah menciptakan bumi terpaksa karena untuk kebutuhan makhluknya, tidak.
Allah menciptakan langit karena terpaksa, karena untuk menempat malaikat-malaikat seumpama tidak. Allah menciptakan hujan ya terpaksa karena untuk kebutuhan makhluk yang ada di bumi, tidak ya, tidak karena terpaksa, tidak karena paksaan juga. Itu irodahnya Gusti Allah. Kalau Allah mengharapkan, menghendaki, ya pasti terjadi sesuatu yang mungkinat itu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka dalil akli ya, dalil kita, akal kita manusia ya, itu pas penemuan kita itu sesuai dengan dalil syar'i atau dalil nakli. Kalau dalil syar'i itu kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka dalil akli dan dalil syar'i itu ketemu sesuai. Itu kita harus pahami. Waqad taqarra anna iradata ta'ala amadu ta'alluqi jamil mumkinat. Dan kita sudah mengetahui bahwa iradatnya Allah itu ta'alluq atau mempekerjakan atau ngerjani ya, bahasa sininya ngadepi lah ya. Ta'alluq itu berhubungan ya. Hubungannya itu kepada sesuatu yang mungkinat saja, itu sama dengan kudrot. Makanya kudrot irodat itu hubungannya atau pekerjaannya cuman kepada perkara yang mungkinat saja, tidak mengerjakan pada yang wajib, tidak juga mengerjakan pada yang mustahil. Maka fayalzamu ayastahila wuku syai'in minha, maka mustahil terjadi sesuatu atau adanya sesuatu bigori irodati minhu ta'ala, tanpa diirodat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu harus kita pahami. Adanya sesuatu ini baik langit bumi, surga neraka, adanya atau tidak adanya ya, itu mustahil tanpa irodatnya Gusti Allah. Au ma'adzuhuli ya, atau lupa, awil ghaflati atau tegese lupa, artinya lupa. Contohnya seperti itu. Tadinya mau menciptakan langit, kelupaan menciptakan bumi ya, itu mustahil. Tadinya mau menciptakan manusia, menciptakan malaikat dulu, itu mustahil, namanya lupa ya. Kalau kita lupa manusia ya, sifat-sifat manusia, tapi sifat-sifat Allah itu mustahil bersifat lupa, bersifat ghaflah au bitaklil atau adanya sesuatu karena sebab musabab ya, namanya fi'il illat ya, karena sebab fi'il illat ya. Fi'il illat itu apa? Mayata'ati fi'luhu duna tartihi wala yatawaqqafu ala wujudi syartin. Jadi yang namanya fi'il illat ya, fi'il gandeng-gandeng. Kadang-kadang kita nih hukum adat ini ya. Kalau hukum adat itu apa namanya? Sesuatu yang gandeng-gandeng ya. Kadang-kadang kita terjerat di dalam pemahaman ini. Contoh seperti ini. Ya. Contoh seperti ini yang paling gampang nih. Ini kan cincin ya. Cincin ini bergerak ya. Cincin ini bergerak karena atau sebab tangan kita bergerak. Nah ini namanya fi'il illat ya. Mustahil apa yang terjadi atau apa yang wujud ya, itu karena sebab fi'il illat, gandeng-gandeng gitu. Kayaknya itu tidak diirodah. Itu gerak, bisa gerak ini karena
tangan kita gerak, ya enggak seperti itu. Paham ya? Namanya fi'il illat. Wala yatawaqqafu ala wujudi syartin. Jadi yang namanya fi'il illat ya, contoh seperti ini lagi ya. Fi'il illat, adanya anak ya disebabkan karena adanya orang tua. Itu namanya fi'il illat. Nah, terjadinya anak ya menurut hukum akli ini mustahil ya karena adanya orang tua. Ini menurut hukum akli. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan dan apa segala macam itu bukan karena ilat, bukan karena gandeng. Allah menciptakan geraknya cincin ya itu bukan karena geraknya tangan, seperti itu ya. Kenapa? Kayaknya kalau contoh begini nih, ini kan baju gerak nih karena tangan kita gerak. Seakan-akan gerakan baju ini karena disebabkan atau digerakkan oleh tangan kita. Ini namanya hukum adat. Nah, ini jangan sampai kita terlena atau kita terlena oleh paham hukum adat, kebiasaannya. Kalau hukum adat artinya kebiasaannya kalau tangan kita gerak ya baju kita ikut gerak. Itu hanya kebiasaan saja, itu sunatullah ya. Tapi pada hakikatnya ya kita harus mengetahui kebenarannya, harus mengerti kebenarannya. Yang menggerakkan baju kita itu bukan tangan kita. Yang menggerakkan baju kita adalah Gusti Allah. Lalu bagaimana untuk memahaminya? Tangan kita ini tidak mempunyai kudrat irodat untuk wujud ya, mewujudkan dirinya sendiri aja tidak bisa. Kau mau mewujudkan gerakan baju ini kan begitu? Enggak bisa. Coba kalau baju kita ini tidak kita pakai ya, walaupun tangan kita bergerak, baju kita nggak bakal bergerak. Itu namanya fi'il illat. Maka itu namanya hukum adat. Tapi yang kita harus yakini ya, harus kita tancapkan di dalam hati bahwa yang menggerakkan baju kita adalah kudrat irodatnya Gusti Allah, atau yang menggerakkan baju kita itu adalah Allah, dan yang menggerakkan tangan kita juga Gusti Allah. Kenapa? Karena yang mempunyai sifat kudrat irodat itu hanya Gusti Allah. Semuanya tidak mempunyai sifat kudrat irodat ya. Nanti kembali kepada ikhtiar, beda lagi ya. Nah, ikhtiar manusia atau itu ntar bisa dipahami lagi. Ini lagi menceritakan bab ilat dulu ya, fi'il ilat. Ini banyak sekali yang tercampur aduk. Hukum akli dengan hukum adat itu sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kita kalah dengan hukum adat. Kenapa? Karena kita nggak mau berpikir. Kenapa? Karena kalau hukum akli itu tidak bisa lepas daripada untuk nazar, berpikir. Makanya hukum akli itu tidak lepas dari perkara tiga saja, tidak ya. Tidak lepas dari perkara tiga, wajib, mustahil, jaiz. Gitu. Kalau Allah menggerakkan dengan kudrat irodatnya, menggerakkan tangan kita, menggerakkan baju kita, itu pasti terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ini perkara yang mungkin ya. Itu menurut hukum akli itu yang harus kita yakini. Jangan kita meyakini yang bergeraknya baju kita karena disebabkan tangan kita bergerak. Jangan kita yakini. Nah, makanya kalau kita ingin bisa meyakini harus kita pahami dulu. Bagaimana mungkin ya, ini pemahamannya seperti ini. Bagaimana mungkin tangan kita ini bisa menggerakkan baju kita? Ya kan? Orang ya, gerakan tangan kita aja
itu tidak bisa diwujudkan oleh tangan kita. Yang mewujudkan gerakan tangan kita siapa? Gusti Allah. Contoh seperti ini, itu orang keplek ya, apa namanya tuh? Orang stroke lah ya. Orang stroke ini untuk membuktikan saja. Orang stroke kepengen bergerak tangannya, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Itu mencontohkan saja. Kepengen nih dirinya kepengen bergerak, ya, badannya bergerak, tangannya bergerak, tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa mewujudkan bergerak. Kok mau mewujudkan gerakan sesuatu yang lain seperti itu? Ya. Makanya itu kita bisa menemukan kelemahan atau sifat ajun daripada selain Gusti Allah. Makhluk ini adalah sesuatu yang lemah, yang apes, tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Kok mau mewujudkan sesuatu yang lain? Itu mustahil. Seperti itu. Maka bisa kita pahami bahwa yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan baju kita itu adalah sesuatu atau zat yang mempunyai sifat qudrat iradah. Dialah yang punya sifat qudrat, namanya Gusti Allah. Kita tahu namanya saja itu dari Al-Quran, itu dari penyampaiannya Kanjeng Nabi. Akal kita manusia itu tidak sampai untuk menemukan namanya. Cuman akal manusia bisa memahami ya zat, sifat, af'alnya. Itu saja. Nah, kemudian ya, itu taklil ya. Mayata'ati fi'luhu duna tarkihi wala yatawaqqafu ala wujudi syartin wala intifa imani, yaitu definisi daripada fi'il illat ya. Suatu yang bisa terjadi ya, mayata'ati fi'luhu duna tarkihi, bisa terjadi tapi tidak bisa meninggalkan, bisa mengerjakan tapi tidak bisa meninggalkan. Seperti ini kan gerak nih ya, ini kan baju kita gerak nih, gerakan. Kalau tangan kita gerak, ini baju kita diam bisa nggak bisa. Makanya apa, sesuatu yang bisa terjadi tapi tidak bisa meninggalkan. Orang bisa mandek lah bahasanya kayak gitu. Itu namanya fi'il illat. Kenapa? Karena selalu bergandeng-gandeng. Kalau baju kita taruh, nggak kita pakai, walaupun tangan kita bergerak, baju kita nggak bakal bergerak. Itu membuktikan bahwa tangan kita itu tidak bisa menggerakkan baju. Coba bajunya ditaruh di bawah, tangannya bergerak nggak bajunya? Enggak. Itu membuktikan tangan kita nggak bisa bergerak soten ya. Itu kalau digandengkan ya, itu namanya hukum adatnya ya. Maka kalau kita sudah memahami ya, sudah memahami, akal kita itu bisa menjadi satu keyakinan dan keimanan. Oh, yang menggerakkan bukan tangan kita, yang menggerakkan Gusti Allah. Au bitob'i ya, atau fi'il tob'i. Fi'il tob'i itu bahasa kitanya watak ya. Secara istilah mayata'ati fi'luhu duna tarkihi wala yatawaqqafu ala wujudi syartin wa intifa imani. Suatu yang terjadi ya, yang bisa wujud ya, tapi tidak bisa meninggalkan ya. Tidak bisa meninggal, tapi dengan adanya syarat ya, ada syaratnya, dan juga tidak terhalang ya, tidak juga terhalang. Itu namanya fi'il tob'i. Contohnya seperti apa fi'il tob'i ya? Kita kan tahu silet nih ya. Silet itu kalau kita belikan landep ya, landep. Kalau kita iriskan ke daging itu akan terluka ya, daging kita terluka ya. Kalau silet kita iriskan ke daging tapi ada penghalang ya. Contoh penghalangnya besi lah ya, itu tidak akan terluka karena ada penghalang. Tapi kalau siletnya tidak kita tempelkan di sini ya kan,
nggak bakal luka. Syaratnya harus kita tempelkan kan begitu. Kalau orang motong kambing itu ya apa namanya lehernya kok nggak ditempelkan ke ke bendung begini aja nggak bakal putus, itu harus tempelkan itu syaratnya ya. Juga harus tidak ada ya, sesuatu yang menghalangi itu baru bisa. Nah itu namanya fi'il tob'i ya. Nah kejadian-kejadian alam ini ya, terjadinya semua alam ini ya, ini bukan karena fi'il tob'i, maksudnya seperti itu ya. Mustahil ya, semua yang terjadi pada alam ini karena sebab fi'il tob'i itu mustahil. Contoh nih yang sering kita dengar lah ya, kadang-kadang menjadi perdebatan. Contoh, sifatnya nasi ya itu mengenyangkan ya. Bisa mengenyangkan kalau nasi itu dimasukkan ke dalam perut ya. Tapi kalau nasinya di piring aja itu kira-kira mengenyangkan enggak ya. Atau begini, kita masukkan ke dalam tapi mulutnya nggak bisa apa namanya, ada penghalangnya ya kan, nggak bakal kenyang seperti itu. Itu namanya fi'il tob'i. Bisa kenyang menurut hukum adatnya kalau nasinya satu piring penuh, ada lauk pauknya, kita masukkan ke dalam perut itu kenyang. Itu namanya fi'il tob'i ya. Nah, ini rinci ya, agak detail. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang terjadi, baik itu kenyang, baik itu lapar ya. Kalau lapar itu yang melaparkan apa? Apa karena sebab nggak makan nasi? Itu kan sebab musabab ya. Nasi ya, nasi itu kan nggak bisa wujud dengan sendirinya ya kan. Nasi itu nggak bisa wujud sendirinya. Artinya apa? Artinya dia itu nggak mempunyai kemampuan apa-apa, nggak mempunyai sifat kudrat irodat ya. Kau mau membuat atau mewujudkan sesuatu yang lain, contohnya mau membuat kekenyangan pada perut kita ya, untuk apa? Untuk mewujudkan dirinya saja nggak bisa, apalagi mewujudkan sesuatu yang lain seperti itu ya. Berarti ya yang mengenyangkan perut kita ya, itu bukan nasi, itu menurut hukum akli ya. Bukan berarti kita kalau sudah tahu nggak usah makan, enggak seperti itu juga ya kan, nggak seperti itu juga ya, tetap kita makan nasinya, yaitu sunatullah. Makanya kalau kita habis makan itu ya dianjurkan membaca alhamdulillah. Kalau mau makan bismillah, Allahumma barik lana. Enggak dianjurkan, enggak diperintah terima kasih ya sama nasi. Orang. Kenapa? Karena kita mempunyai keimanan dan sudah mengetahui, mengenal bahwa yang mengenyangkan perut kita itu bukan nasi. Apa? Kita sudah mengenal dan mengetahui yang mengenyangkan perut kita adalah Gusti Allah. Makanya yang pertama kali kita sebut setelah makan, kita bersyukur kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Itu. Ya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau kita tidak mengerti, ya itu berbeda sekali nilainya, ya nilainya orang yang tahu ya mengucapkan alhamdulillah, tahu bahwa yang mengenyangkan itu bukan nasi, bahwa nasi itu enggak mempunyai kemampuan apapun, mengucapkan alhamdulillah itu syukur ya, itu benar-benar netes bahasa kitanya ya, tahu bahwa yang mengenyangkan itu Allah Subhanahu wa taala, karena Gusti Allah itu mempunyai sifat qudrat seperti itu ya. Baik yang mengenyangkan, baik yang melaparkan, itu Gusti Allah. Bukti untuk membuktikan ya bahwa nasi itu tidak bisa mengenyangkan perut kita ya. Coba nasi itu
piring saja ya. Nasi itu di piring saja enggak kita masukkan ya kan. Kira-kira perut kita kenyang enggak kenyang ya kan? Enggak bakal kenyang. Itu membuktikan bahwa yang mengenyangkan itu bukan nasi. Begitu. Yang mengenyangkan adalah Gusti Allah. Baik makan atau tidak makan, ya nih. Terbingung lagi. Baik makan atau tidak makan, ya itu yang mengenyangkan atau yang melaparkan hanyalah Gusti Allah. Seperti itu, jangan salah paham. Nanti kalau sudah tahu yang mengenyangkan Gusti Allah nggak makan, ya itu salah kaprah. Bener orang lumrah. Tetap kita makan, ya. Kita dalam hati beriktikad. Ketika nasi kita masukkan ke dalam perut, hati kita beriktikad, nasi bukan ente ya, yang mengenyangkan perut kita, yang mengenyangkan Gusti Allah. Ini semata-mata karena mengikuti perintahnya Gusti Allah. Seperti itu untuk ibadah dan sebagainya. Karena apa? Karena di situ mengandung hikmah, seperti itu, hikmah yang sangat luas. Ya. Kenapa nasi itu diciptakan, beras itu diciptakan, gabah, jagung dan sebagainya? Ya. Karena itu mengandung hikmah yang sangat besar untuk diri manusia khususnya. Ya. Gara-gara perut kita lapar nih, gara-gara nih hikmah ya. Gara-gara perut kita lapar nih, ada orang menanam padi. Gara-gara ada orang menanam padi, akhirnya tenaga kita nih disuruh untuk mencangkul. Akhirnya ya duit semua kan, dibayar akhirnya. Itulah hikmahnya. Tuh, semua ciptaan Allah ini ya, itu semua ada hikmahnya. Baik itu tai ya, apalagi tai itu buat pupuk kan, lemut, singgat dan semuanya tuh yang kelihatan mata kita kayaknya nggak ada manfaatnya, itu mengandung hikmah semua kalau kita orang yang cerdas. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah keyakinan kita, keimanan kita, ya, keimanan yang diakui oleh Allah kebenarannya dan menjadi sebab keimanan kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fakadha yastahilu alika alal jahlu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna la ashrafna fatub alaina tawbah tazil likulli awba wastur lana al-awrati wa amin ar-ra'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin nasuba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin amdo bikuli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.